Pernah nggak kamu baru pertama kali sakit mah, terus ke dokter, dikasih obat lambung yang berlogo K atau obat keras, terus langsung sembuh? Atau justru dikasih obat dari dokter yang antasida saja? Kenapa ya obat lambung jenisnya berbeda-beda? Padahal sama-sama sakit lambung. Simak sampai akhir. Halo Sobat Sehat, kembali lagi bersama saya Cece Apoteker di Tobat Tanya Obat. Saya ada cerita sedikit, waktu saya mahasiswa magang di apotek, obat yang paling laku di apotek adalah obat lambung. Setiap hari ada aja yang beli obat lambung. Nah, kebanyakan yang beli obat lambung ini, obat-obat yang dibeli adalah obat-obat yang bersifat golongan keras. Jadi bukan obat lambung yang bersifat bebas. Katanya sih supaya lebih manjur. Contoh obatnya adalah seperti lansoprazol, omeprazol. Mungkin dari kalian atau keluarga kalian familiar ya dengan obat tersebut, atau mungkin konsumsi sehari-hari. Dari banyak obat lambung, kenapa kok jenisnya beda-beda? Kali ini Cece Apoteker mau bahas jenis-jenis dari obat lambung dan apakah obat lambung yang berbeda menentukan tingkat keparahan sakit lambung. Oke, kita bahas dulu secara singkat apa itu sakit lambung. Jadi sakit lambung itu adalah rasa nyeri ulu hati atau rasa tidak nyaman pada perut akibat naiknya asam lambung. Penyebab paling sering adalah makanan, karena setiap makanan yang kita makan selalu lewat lambung. Bisa juga karena telat makan, terus kemudian karena kafein, bisa juga karena perubahan pola hidup, stres yang paling sering, dan bisa juga karena konsumsi obat-obatan tertentu. Nah, jenis obat lambung sendiri dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu golongan antasida, kemudian yang kedua yaitu golongan antagonis reseptor H2, dan yang ketiga adalah golongan pompa proton atau yang sering disebut dengan proton pump inhibitor. Kita akan bahas satu persatu beserta contoh-contohnya. Jadi siapkan catatan ya, barangkali obat-obat yang saya sebutkan sering dikonsumsi oleh Anda. Yang pertama adalah antasida. Jadi obat ini itu bersifat basa lemah yang tujuannya untuk menetralkan asam lambung. Jadi hanya untuk menetralkan asam lambung ya, tidak mengurangi produksi asam lambungnya. Nah, untuk golongan obat antasida ini bersifat obat bebas. Jadi biasanya antasida ini bisa kita temui di apotek, kemudian bisa kita temui di toko-toko seperti minimarket. Nah, antasida sendiri ada 2 jenis. Biasanya dalam rupa sirup dan ada juga yang dalam rupa tablet. Kalau dalam tablet itu biasanya dalam rupa tablet kunyah. Biasanya kalau diresepkan obat tablet antasida, maka cara penggunaannya adalah dikunyah. Pertanyaannya, kenapa kita menggunakan antasida? Atau lebih tepatnya, kapan kita menggunakan antasida saat sakit lambung? Antasida ini digunakan untuk gangguan asam lambung akut. Yang dimaksud gangguan asam lambung akut itu adalah asam lambung atau gangguan asam lambung yang meningkat secara tiba-tiba dan bisa sembuh dalam waktu yang cepat juga. Contohnya, bangun tidur langsung minum kopi, atau bangun tidur langsung makan makanan yang pedas atau yang kecut sehingga asam lambungnya naik, menyebabkan perut menjadi kembung, begah, perih. Nah, kalau gejalanya ringan-ringan saja seperti itu, pakai antasida saja sudah cukup. Jadi tidak perlu menggunakan golongan yang lebih tinggi atau golongan obat keras. Contoh antasida macam-macam ya, nanti saya tuliskan dan saya berikan contohnya di atas ini. Yang kedua yaitu golongan antagonis reseptor H2. Obat-obat ini fungsinya untuk menghambat reseptor H2. Jadi di lambung itu ada banyak reseptor. Salah satunya yaitu reseptor H2. Reseptor H2 itu sebenarnya fungsinya adalah untuk memproduksi asam lambung. Nah, kalau kita minum obat-obatan antagonis reseptor H2, maka produksi asam lambung akan dihambat, sehingga produksi asam lambung akan menurun. Namun obat-obat ini tergolong obat keras, jadi harus menggunakan resep dokter. Tapi nggak jarang ya, banyak dari kita yang minum obat-obatan ini tanpa menggunakan resep dokter. Kapan kita diberi obat antagonis reseptor H2? Saya sebutkan diberi ya, karena penggunaan obat ini sebenarnya harus dengan resep dokter. Ketika kita mengalami gangguan asam lambung yang disebut gangguan asam lambung kronis, maka obat ini baru bisa digunakan. Gangguan asam lambung kronis itu yang kira-kira seperti adanya tukak lambung
atau kita sebutnya luka di lambungnya. Kemudian adanya peradangan atau bahkan sampai perdarahan di lambung. Kemudian kita juga sebutnya dengan GERD. Nah, gangguan-gangguan asam lambung seperti itu yang baru kita menggunakan antagonis reseptor H2 karena gejalanya udah mulai berat dibandingkan gejalanya jika kita mengatasinya dengan antasida saja. Atau mungkin dari kalian sering mengkonsumsi obat anti nyeri. Nah, obat anti nyeri efeknya nanti bisa juga mengalami tukak lambung. Sehingga untuk penyembuhan tukak lambung akibat obat anti nyeri juga bisa menggunakan antagonis reseptor H2. Tapi tetap harus dengan pengawasan dokter. Contoh obatnya yang biasanya belakangnya ada idin-idinnya. Ranitidin, simetidin, famotidin. Oke, yang ketiga yaitu golongan penghambat proton atau kita sebutnya PPI, proton pump inhibitor. Obat-obat ini menghambat sistem proton. Jadi gampangnya sistem proton ini gunanya untuk mensekresi asam lambung. Kalau proton pump inhibitor ini digunakan, maka pompa proton akan dihambat. Sehingga sekresi asam lambung juga menurun. Obat-obat ini juga merupakan obat keras dan ini biasanya golongan yang udah lumayan berat asam lambungnya. Jadi kalau misalkan dikasih obat ini bisa jadi asam lambungnya udah lumayan berat dan harus menggunakan resep dokter. Nah, kebanyakan dari kita atau mungkin dari kalian ke apotik sakit lambung langsung mintanya lansoprazol, langsung mintanya omeprazol. Padahal bisa jadi kalian itu hanya gara-gara makan pedes dan baru pertama kali terkena sakit mah. Tapi katanya tetangga harus minum lansoprazol. Nah, nanti kita akan bahas ya efeknya apa saja apabila kita dikit-dikit menggunakan obat penurun asam lambung. Pertanyaannya, kenapa kita diberi golongan PPI atau kapan kita diberi obat golongan PPI oleh dokter? Sama seperti antagonis H2RA. Jadi ketika kita mengalami gangguan asam lambung kronis, jadi adanya tukak lambung, kemudian adanya GERD, adanya perdarahan atau adanya peradangan pada lambung, dan bisa juga digunakan untuk infeksi Helicobacter pylori. Jadi Helicobacter pylori ini adalah bakteri yang bisa hidup di saluran cerna, kemudian dia bisa merusak dinding lambung. Bisa juga digunakan untuk sindrom Zollinger-Ellison, yaitu penyakit tumor yang mana dia ini tumbuhnya di pankreas dan usus 12 jari. Efeknya adalah meningkatkan asam lambung. Nah, biasanya untuk penyakit-penyakit seperti ini baru diberi golongan PPI atau golongan yang belakangnya ada zol-zolnya. Ya, contohnya seperti lansoprazol, omeprazol, esomeprazol, rabeprazol. Nah, sebetulnya obat-obat untuk sakit lambung atau sakit mah ini niatnya baik untuk mengobati gejala supaya kita bisa beraktivitas dengan baik. Kalau misalkan asam lambung naik kan kita susah untuk beraktivitas karena nyeri, nggak enak, rasanya tidak nyaman. Nah, cuma apakah boleh diminum dalam jangka panjang? Kita merasa, oh kalau aku nggak minum nanti asam lambungnya kumat. Tentu tidak boleh. Setiap obat selalu punya efek samping. Efek sampingnya apa? Kita bahas ya. Lambung itu memiliki asam. Ya, asam lambung itu HCl ya yang kita tahu. Fungsinya untuk melindungi badan kita dari bakteri dan virus yang melalui saluran cerna. Contohnya, bakteri tipes. Kalau asam lambung kita itu baik, maka bakteri tipes ini bisa dihajar oleh asam lambung kita. Nah, sedangkan kalau kita meminum obat penurun asam lambung ini dalam jangka waktu yang lama, maka proteksi kita akan menurun. Ya, efeknya bakteri akan lebih mudah masuk ke dalam saluran cerna. Bisa menyebabkan diare, kembung, dan bisa menyebabkan infeksi saluran pencernaan bagian bawah. Kemudian yang kedua, asam lambung ini gunanya untuk mencerna makanan. Jadi kalau makanan masuk itu makanan kita dicerna, diolah oleh asam lambung. Kalau kita menggunakan penurun asam lambung ini terlalu lama atau dalam jangka waktu yang lama, makanan yang akan masuk ke dalam tubuh kita itu tidak dapat dicerna dengan baik. Akhirnya timbul macam-macam masalah gangguan pencernaan. Contohnya diare, kemudian sembelit, bloating, rasa begah, kembung, seperti itu. Jadi kesimpulannya, kalau memang kalian memiliki gangguan asam lambung, kalian boleh kok minum obat.
minum obat asam lambung sewajarnya. Tapi kalau gejala sudah hilang, maka harus di stop. Jadi tidak untuk pemakaian jangka panjang. Dan tetap penggunaan obat asam lambung yang harus menggunakan resep dokter, maka ya harus menggunakan resep dokter. Jangan pilih sembarangan, jangan langsung beli aja kata tetangga harus pakai yang ini, yang golongannya udah tinggi. Pakailah sesuai anjuran. Jadi kalau memang sakit lambung atau memiliki gejala yang sudah lumayan berat dan lebih dari 3 hari, langsung aja konsultasi ke dokter, gak usah nyoba-nyoba yang sembarangan. Jadi boleh kok beli obat lambung di apotek, itu boleh. Tapi kalau sudah 3 hari penggunaan tidak sembuh, langsung aja ke dokter untuk konsultasi. Video untuk seputar tips-tips gimana caranya supaya meredakan asam lambung dan lain sebagainya ada di video yang saya rekomendasikan ya, nanti boleh dilihat-lihat lagi. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat untuk sobat sehat dimanapun Anda berada. Kalau misalkan ada pertanyaan seputar obat, boleh disampaikan di kolom komen. Sampai jumpa di video CC Apoteker berikutnya. Sehat selalu. Oke, kita bahas dulu secara singkat apa itu sakit lambung. Jadi sakit lambung itu adalah rasa nyeri ulu hati atau rasa tidak nyaman pada perut akibat naiknya asam lambung. Penyebab paling sering adalah makanan, karena setiap makanan yang kita makan selalu lewat lambung. Bisa juga karena telat makan, terus kemudian karena kafein, bisa juga karena perubahan pola hidup, stres yang paling sering, dan bisa juga karena konsumsi obat-obatan tertentu. Nah, jenis obat lambung sendiri dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu golongan antasida, kemudian yang kedua yaitu golongan antagonis reseptor H2, dan yang ketiga adalah golongan pompa proton atau yang sering disebut dengan proton pump inhibitor.